Nah, misalkan teman-teman gagal di pinjaman online ilegal ya. Yang pertama ya, seperti biasa teman-teman ya. Yang pertama kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi ya tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal ya. Dimana di pinjaman online ilegal ini pinjaman online yang beranak teman-teman ya. Jadi di dalam aplikasi itu ada aplikasi lagi ya. Jadi itu namanya aplikasi pinjaman online ilegal ya, seperti itu. Jadi tenornya cuman sekitar 7 hari lah ya. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu pinjaman online ilegal atau yang legal itu, biasanya kan banyak dari teman-teman yang bertanya, "Bang, kalau pinjaman online ilegal itu seperti apa sih? Semuanya ada logo OJK-nya." Kalau teman-teman tidak tahu, kalau pinjaman online ilegal itu yang tenornya 7 hari itu ilegal teman-teman, seperti itu. Kalau yang legal enggak, di atas itu biasanya 2 minggu atau sampai 1 bulan, seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang ilegal itu biasanya cuma 7 hari, seperti itu. 7 hari 8 hari itu ilegal ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ya, yang hanya satu aplikasi tapi di dalamnya itu banyak sekali ya yang sudah telat bayar ya, sekitar 20 aplikasi lah lebih, seperti itu teman-teman. Jadi ini artinya gagal bayar, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan ya, karena banyak teman-teman yang saat ini gagal di pinjaman online ilegal, yang datanya disebar dan ya semua KTP dikirim ke kontak-kontak kita, seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang itu. Jadi buat kalian simak terus video ini, jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini saya akan buka aplikasinya teman-teman ya. Oke, nah di sini sudah ada aplikasinya teman-teman ya. Nah, aplikasi pinjam kredit ya. Oke. Nah, oke, ini teman-teman ya, ini adalah aplikasinya ya. Jadi ini sudah di dalam aplikasi. Jadi aplikasi ini yang dinamakan aplikasi beranak ya. Jadi ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ya, sudah jatuh tempo ya. Jadi di dalam aplikasi ini sudah ada yang terlambat 5 hari, 1 minggu, dan ya pokoknya berurutan lah, seperti itu ya. Karena kemarin-kemarin yang pertama ngajukan itu ya ada selisih 1 hari 2 hari ya, seperti itu aja lah ya selisihnya, tidak sampai 1 minggu ya. Jadi di sini ya saya coba hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1, sekitar 21 teman-teman. Nah ya, nah ini sudah jatuh tempo semua kan ya. Jadi artinya sudah telat lah ya. Nah di sini mungkin dari teman-teman yang ada yang gagal bayar di pinjaman online ilegal, mungkin kalian sudah panik ya, karena memang cara penagihan dari pinjaman online ilegal ini mengerikan teman-teman. Artinya mengerikan ya, kita biasanya diancam data kita akan disebar, seperti itu ya. Jadi kalau dari pengalaman kami seperti ini teman-teman. Nah, misalkan teman-teman gagal di pinjaman online ilegal ya, yang pertama ya seperti biasa teman-teman ya. Yang pertama kalian harus kuatin mental, itu ya yang satu, yang pertama ya itu. Dan yang kedua, kalian harus selalu merespon misalkan ada chat ya, jangan kalian diamkan ya. Nah, di sini dari pinjaman online ilegal itu ya, kalau kita sudah telat seperti itu, satu aplikasi aja, ini banyak kan ya, satu aplikasi aja kalian akan dapat SMS bahkan ya lebih dari 10 nomor yang berbeda jikalau satu aplikasi aja teman-teman ya.
Dah, jadi kalian akan dikirim foto seperti KTP dan kemudian ada tulisannya donasi atau gimana. Dan biasanya bisa juga ada salah satu nomor-nomor kita itu dibikinin kontak, dibikinin grup lah ya, grup donasi hutang seperti itu. Itulah ngerinya dari pinjaman online ilegal. Tapi untuk pengalaman kami ini ya tidak sampai terjadi penyebaran data ataupun apa, tidak sampai. Kalau kondar biasa itu sudah dihubungi, dipastikan, meskipun pinjaman online legal pun kalau kondar dipastikan ya. Nah, untuk pengalaman kami ini tidak ada, untuk di luar kondar nggak ada penyebaran data. Kenapa saya tidak ada? Karena kita lebih berani dari dia. Artinya lebih berani. Nah, misalkan teman-teman dapat chat, kalian respon. Misalkan sudah kalau nggak bayar kan biasanya seperti itu. Kalau nggak bayar jam 3 atau jam 10 lewat berapa detik, satu klik aja foto Anda akan tersebar di kontak Anda. Kalian akan malu. Nah, seperti itu. Kalau kami dapat seperti itu langsung kami telepon. Iya, konfirmasi ya Pak. Bagaimana kok ada penyebaran data? Pokoknya intinya kalian lebih berani seperti itu. Ini kami tetap menelpon ke pihak DC-nya. Konfirmasi seperti itu. Jadi buat kalian, misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal, tidak usah panik. Misalkan ada chat, kalian respon. Ya respon sih bagian sih ya. Nah, misalkan kalian diam, nah itu terjadi penyebaran data seperti itu. Jadi intinya kalian lebih berani lah pokoknya seperti itu. Gak pinjaman online ilegal, gak legal seperti itu teman-teman ya. Karena pinjaman online ilegal ini memang sadis sih. Pertama kita masih belum jatuh tempo aja ya, kurang 2 hari biasanya sudah ada chat. Itu sudah berisik chatnya ya. Apalagi kita sudah telat, kalian akan dikirim foto KTP, kemudian ada tulisannya buronan hutang atau gimana. Tapi ini tidak ada, real tidak ada. Jadi intinya kalau kami telat seperti ini, kami tetap menelpon ke pihak DC-nya. Iya, seperti itu. Kalian bisa cek kok di video-video saya sebelumnya itu ya. Kami sering menelpon, tapi tidak terlalu sering menelpon ituan untuk diupload ke YouTube. Karena kemarin-kemarin dari YouTube saya ada yang di-banned karena saya sering menelpon pihak DC. Karena ntar kalau kita sudah menelpon biasanya ada kata-kata yang gimana seperti itu ya. Biasanya ketahuan dari pihak YouTube, kita yang dapat pelanggaran seperti itu. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman gagal di pinjaman online ilegal, kalian tidak usah panik. Yang pertama kuatin mental itu ya. Dan yang kedua misalkan ada chat kalian balas. Memang risikonya seperti itu teman-teman. Ini totalnya aja untuk pengembalian sekitar 50 juta teman-teman. Bayangkan uang dari mana ya kan, 50 juta ya. Sedangkan pinjaman online ilegal itu ya kalau kita pinjam 2 juta ya, 2 juta itu yang masuk ke rekening biasanya cuma 1.200.000 atau 1.400.000, kurang lebih seperti itu. Tenornya cuma 7 hari, kalian balikkan biasanya 2.100.000 atau berapa seperti itu. Nah, jadi akhirnya kalau kita pertama kali main pinjol biasanya ya masih kuat lah ya untuk jatuh tempo kita bayar. Kemudian setiap hari karena bunganya sangat besar, nah akhirnya tidak sanggup lagi, akhirnya seperti ini teman-teman. Nah ini ya. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa chat kami ya. Nomor kami sudah dicantumkan di kolom komentar ya, seperti itu ya. Nah, jadi buat kalian seperti itu aja, tidak usah panik. Kalian harus kuatin mental yang pertama, dan kemudian misalkan ada chat kalian respon dengan baik. Misalkan ada foto-foto yang sudah dikirim, kalian konfirmasi telepon sama pihak DC-nya. Ya bagaimana caranya Bang? Nah ya apa yang ada di otak kalian seperti itu. Ya untuk ini nggak ada penyebaran data teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu aja teman-teman ya. Jika penasaran kalian bisa chat kami langsung ya, seperti itu ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.